Selamat siang Bapak Ibu guru hebat, dimanapun Anda berada. Video berikut ini merupakan tugas dari berbagi praktik baik tentang coaching untuk supervisi akademik, di mana pada prosesnya ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-observasi, yang selanjutnya adalah observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan pertama ini, proses yang akan kami lakukan adalah pra-observasi. Dalam hal ini, saya CGP Angkatan 9 atas nama Lelis dari SD Desa 08 Pagi akan meng-coaching rekan sejawat saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Yosi Jardela Firmawan. Saya biasa dipanggil Ibu Yosi. Sekarang saya mengajar di kelas 5A. Saya selaku teman sejawat dari Baik, terima kasih Bu Yosi. Sebelumnya saya minta maaf sudah mengganggu waktunya karena hari ini saya akan mengcoaching Bu Yosi di kelas dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sebelum melakukan observasi seperti akademik di kelas yang Ibu ambil saat ini. Beberapa hal yang bisa sampaikan akan kepada Bu Yosi nanti. Apakah Ibu Yosi bersedia? sangat bersedia sekali dan saya insya Allah saya bisa menjawab nanti observasi yang dilakukan saya bisa laksanakan dengan baik. Baik, terima kasih Bu Yosi atas waktunya. Jadi pada intinya kegiatan observasi ini selain saya ingin bertanya dan bertanya jawab dengan Bu Yosi, lain yang saya ingin ketahui adalah kesiapan Ibu Yosi dalam rangka pembelajaran yang akan saya observasi nanti. Dengan tujuan dari observasinya adalah membantu Bu Yosi untuk menggali potensi yang ada pada diri Bu Yosi juga siswa dalam rangka meningkatkan kompetensi belajar di kelas. Untuk pertama yang saya ingin tanyakan adalah apa sih Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada saat saya mengobservasi? Baik, untuk tujuan pembelajaran kali ini karena memang materinya adalah ekosistem rantai makanan. Jadi untuk tujuan dari pembelajarannya adalah peserta didik itu diharapkan mampu mendeskripsikan atau menguraikan pola interaksi antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Baik, Bu Ya, Yosi. tujuan pembelajarannya. Sangat menarik banget tuh ya apa tujuan yang disampaikan nanti. Kemudian bagaimana pembelajaran yang sebelumnya yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah menyangkut dengan pertemuan kompetensi yang Ibu ingin tingkatkan dalam proses pembelajaran kali ini? Pelaksanaan pembelajaran sebelumnya yang sudah pernah saya lakukan ya. Kalau yang sebelumnya sebelum kegiatan coaching itu mungkin ya, pembelajaran saya masih belum terlihat beragam untuk model, kemudian media yang digunakan. Saya rasa itu hanya mencakup atau memfasilitasi gaya belajar salah satu dari gaya belajar siswa gitu ya yang beragam itu. Jadi saya belum bisa mengakomodasi seluruh gaya belajar anak dalam satu pembelajaran yang saya sampaikan gitu. Jadi kalau yang ketika memang pembelajaran saya memakai fokus gitu ya, berarti saya sebetulnya hanya memfasilitasi gaya belajar anak yang visual ya. Visual ya. Audio mungkin bisa masuk ya, audio visual bisa masuk. Namun sepertinya kurang sekali memfasilitasi anak yang Kinestetik juga. Jadi pada intinya Ibu ingin mengakomodir ketiga gaya belajar dari siswa yang ada di kelas Ibu. Baik, menarik sekali yang sudah Bu Yosi sampaikan. Kemudian sekarang kalau Ibu sudah mengetahui apa kebutuhan murid, kemudian penataannya dan sebagainya, kira-kira yang akan Ibu lakukan selanjutnya apa? Untuk proses besok ini. observasi nanti gitu ya. Iya. Berarti nanti yang ingin saya lakukan adalah melakukan pemetaan gaya belajar anak, kemudian kesiapan belajar anak, ya, minat anak, bakat anak. Kemudian setelah itu saya memberikan sarana atau fasilitas media yang memang sesuai dengan kelompok berdasarkan
berarti apa yang sudah Bu Yosi lakukan akan pembelajaran nanti sudah berpihak pada murid, sudah berpihak pada kebutuhan belajar anak, kemudian sudah menerapkan pola pembelajaran diferensiasi juga ya Bu ya. Ya, dimana variasi model dan kegiatan yang akan Ibu lakukan ini sudah terlihat sangat beragam. Baiklah Bu Yosi, kalau demikian rencana yang sudah Ibu lakukan, untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi pembelajaran selanjutnya? Kompetensi anak Iya. siswa ya, berarti saya berusaha untuk melakukan pemetaan yang sesuai dengan minat anak tersebut. Bakat anak tersebut, jangan sampai pemetaan itu saya lakukan dengan seenak hati saya gitu ya. Ya jangan sampai seperti itu. Memang harus melalui observasi dulu ya. Jadi kita harus mengetahui kalau anaknya betul atau tidak sih dia. Sebelumnya saya akan melakukan pemetaan dulu ya untuk melakukan observasi besok. Ya. Saya melakukan pemetaan yang mana yang masuk ke auditori, yang mana ke visual, yang mana ke kinestetik. Jadi saya betul-betul melakukan pemetaan tersebut gitu dengan teliti, cermat, gitu, agar tidak salah sasaran. Lengkap sekali dan sangat menarik Bu Yosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Ya, semua. Oh iya, alhamdulillah hari semuanya hadir. Ada 30 siswa. Datang hadir untuk sekolah. Baik, kadang-kadang sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa bersama. Silakan dipimpin oleh teknik kalian. Attention please. Okay, friends. Are you ready? Yes. Before study, let's pray together. Pray begin. dalam bentuk rantai makanan. Kadang-kadang ibu punya pertanyaan untuk kalian. Siapa yang bisa silakan menjawab. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana
Dalam melakukan proses fotosintesis. Oke, betul. Dengan fotosintesis dengan bantuan apa? Matahari. Tepuk tangan untuk matahari. Tentang pola hidup dan bagaimana cara kamu bertahan hidup ikutan dengan mengenalkan beberapa hewan. Dia memang bangsa apimu dan serigala hutan. Serigalanya yang sakitnya atau anak-anak. Dari saya lihat seperti itu, serigala itu masih berumur muda. Ya, anak serigala ya. Apakah ada kaitannya dengan kaitannya? Ada.
visual. Dan untuk yang visual ini bisa karena jumlahnya juga lebih banyak. Dan yang terakhir adalah kelompok kinestetik, ya, yang menjadi belajar sambil berpraktek. Ibu akan bagikan LKPD. Dan apa tugas kalian? Kita akan memakai diorama yang sudah kalian bagikan. Itu akan dibuat dengan diorama ini untuk kalian amati. Untuk kalian amati dan ini sawah, kemudian ekosistem hutan dan ada laut. Nah, dari tiga ini silakan nanti kalian boleh evaluasi. Silakan analisis manakah yang paling lengkap rantai makanannya. Apabila kalian sudah menemukan satu pilihan, silakan buat dalam gambar sederhana dalam gambar. Boleh sederhana saja gambarnya, ya. Tiap orang boleh beda-beda. Hanya saja kalian semuanya bertugas mengamati tiga diorama ini. Mengerti? Silakan nanti pilih salah satu ya. Ini satu orang ada dua orang. Baik, untuk yang kelompok audio visual, dengarkan baik-baik apa yang harus kalian kerjakan. Kalian akan ibu beri potongan video sebanyak 10 video. Tugas kalian adalah mengumpulkan 10 video tersebut menjadi satu video yang baik. Untuk kelompok kinestetik, kalian nanti akan melihat untuk mengeksplor lingkungan ekosistem yang ada di sekolah. Mulai di bagian depan atau di bagian belakang, tapi disarankan di bagian depan ya. Ada bawah dari bawah. Nah, kalian di sana coba amati. Kemudian membuat yang ada di sana. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Biar sekolah tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar sikat guru, mengajar biar kita kelak jadi orang berkawan. Bersih tentram di kelas kopi dan jalan, kelas malas-malas yang bisa ditinggal kelas. Sampai kita di sana selalu berdoa berusaha, baca puji hafal, sayang pemahaman, juga sabar hormat guru, bersih orang tua. Oke, yang abiotik itu berarti ya. Oke, baik. Nanti di sini kalian menemukan nggak ikan itu makan apa? Ikan, rumput, ya. Terus ada apa lagi? Ya. Mengajar biar kita kelak jadi orang besar. Bersih tentram di kelas
Buatkan pada hari ini adalah saya dapat mengetahui pengertian dari ekosistem dan rantai makanan dan juga ekosistem pada laut, hutan dan juga Ekosistem laut. Laut kita bagaikan samudra Pasifik. Di dalam laut sangat banyak ikan-ikan putih. Ikan-ikan paling makan Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi bubur bagi tanaman padi. Hari ini ada yang menyampaikan apa yang bisa didapatkan pada makanan ini. Baiklah. Aku boleh bikin apa enggak? Alhamdulillah, bagaimana cara menemukan ekosistem yang ada? Jadi kita sudah diberi beberapa kelompok dan diberi tugasnya masing-masing. Dan di top 8 belakang ikan besar, mancing laut, serta paus kakak. Tepuk tangan untuk kakak. Ibu punya soal evaluasi pilihan dan sudah belajar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya dari SPD dari SDN Temanan 08 Pagi, calon guru penggerak angkatan 9 dari DKI Jakarta akan melakukan dialog pasca observasi supervisi kelas yang akan saya lakukan bersama rekan sejawat saya dari SDN Temanan 08 Pagi. Yang saya hormati Ibu Sukesi MPD selaku pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9, juga rekan sejawat saya Ibu Yosi Firdawati Armawan MPD selaku teman sejawat yang pada kesempatan kali ini saya lakukan observasi supervisi di kelas beliau, yaitu kelas 5A yang beliau ambil. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu pengajar praktik dan rekan sejawat. Baik, saya akan mulai saja kegiatan dialog pasca observasi supervisi kelas kali ini dengan menanyakan kepada rekan sejawat saya, yaitu Ibu Yosi. Baik, Bu Yosi, terima kasih sebelumnya karena tadi kita sudah melakukan kegiatan observasi supervisi kelas di kelas yang Ibu ambil. Berikut ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yosi. Yang pertama yaitu terkait pembelajaran berdiferensiasi yang sudah kita lakukan tadi. Perasaan apa yang Ibu rasakan setelah melakukan kegiatan tersebut? Baik, terima kasih sebelumnya pada Bu Aini Dewi dan perasaan saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu saya rasa sesuatu yang baru yang saya alami, karena memang pembelajaran berdiferensiasi ini sebelumnya sudah dengar sejak beberapa waktu lama, tidak waktu lalu. Saya secara pribadi baru kali ini untuk mencoba untuk melaksanakan. Jadi saya senang sekali bisa melaksanakan sesuatu pembelajaran yang baru untuk anak-anak di kelas saya. Gitu. Ya,
Iya sih, menarik sekali ya kegiatannya. Kalau selanjutnya ini saya ingin menanyakan pengalaman Bu Yosi dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira apa yang Ibu Yosi dapatkan dari pengalaman pembelajaran? Untuk pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan, yaitu untuk diferensiasi yang persiapan dari anak-anak itu sendiri. Jadi saya melakukan pengelompokan bakat minat siswa agar memang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan yang akan mereka dapatkan gitu ya. Terlebih di kelas ketika belajar, apakah mereka tergolong untuk yang audio, apa yang visual, atau yang kinestetik gitu ya. Kemudian selain yang itu juga untuk kontennya, variasi diferensiasi kontennya, saya mencoba membuat persiapan itu berupa video pembelajaran yang saya juga buat sendiri. Kemarin saya coba pakai aplikasi, kemudian saya buat sendiri untuk ya memfasilitasi kelompok visual. Ya, jadi persiapannya ada beberapa yang harus saya lakukan gitu agar memang tepat diferensiasi yang saya lakukan itu tepat dengan minat anak-anak. Baik Bu Yosi, jelas sekali ya. Selanjutnya dari kegiatan tadi yang Bu Yosi lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira pastinya ada hal-hal yang menurut Bu Yosi masih ada kekurangannya. Nah, menurut Bu Yosi kekurangannya apa tuh kira-kira dari kegiatan tadi? Untuk diferensiasi yang saya lakukan di kelas saya itu terutama sekali merasakan kekurangan itu untuk kemampuan saya di dalam manajemen waktu pembelajaran. Karena ketika diferensiasi itu yang sebatas pemahaman saya itu ya harus adanya variasi kegiatan. Jadi setiap kelompok berbeda kegiatan. Yang audio saya berikan misalkan untuk lewat video gitu ya. Kemudian istilah pemahaman video apa itu yang sudah kita juga buat sebelumnya, gimana cara membangun kemudian dinamika pengamatan keluar rekaman-rekaman untuk ekosistem gitu ya, ekosistem sekolah. Jadi memang seru sih sebetulnya, tapi wow gitu ya gitu. Iya. Sesuatu yang harus menguras energi sebetulnya di kelas itu. Betul. Ya, seperti itu. Menarik banget tuh Bu Yosi ya, anak-anak Ya. mungkin sesuatu yang baru ya. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran tadi, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu Yosi tingkatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, khususnya bagi Bu Yosi sendiri selaku pengajar dan murid-murid yang Bu Yosi inginkan? Saya itu berarti saya berharap pengelolaan kelas saya gitu ya, kemampuan saya mengelola kelas itu saya bisa lebih meningkatkan lagi agar lebih baik lagi, sehingga saya bisa memanajemen kelas itu dengan baik gitu ya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai bakat minat mereka. Kemudian aku ingin untuk saya kuasai seperti itu ya, kemampuan untuk kelasnya. Kalau untuk siswanya, saya berharap kemampuan mereka itu akan muncul sesuai dengan bakat minat mereka, karena tidak mudah sebenarnya melihat apa sih bakat atau potensi kelebihan dari setiap anak itu. Iya, betul. Tidak bisa kita pukul tak begitu saja. Jadi saya harap dari mereka itu potensinya itu memang bisa keluar gitu ya. Pasti mereka itu ada sebetulnya, cuman bagaimana kita merasakannya, responnya yang Intinya ingin menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, ya, sesuai dengan kodratnya, seperti filosofi yang diajar dalam kelas. Kira harapan apa yang ingin Bu Yosi wujudkan ke depan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas, baik itu terkait pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran dengan metode lainnya? harapan saya sebetulnya apa yang ada rekan-rekan sejauh saya juga dan saya itu bukan cuma saya, karena kalau saya sendiri untuk belajar itu kan mulai ada keterbatasan waktu gitu. Ketika kita ada waktu untuk saya diskusi dengan sejawat, ayo kita sama-sama ini pelajari loh, ini misalnya seperti ini diferensiasi itu apa hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan di kelas untuk mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi.
masih terkait pembelajaran berdiskusi ini karena hal yang baru, jadi tidak ada salahnya kita mencoba, kemudian kita mencoba untuk mengaplikasikannya di kelas kita ya, sesuatu yang baru ini, semoga mendapatkan pengalaman. Ya, demikian ya. Baik, terima kasih Bu Yosi untuk waktu dan keluangannya, sudah bersedia untuk saya supervisi kelasnya dengan kegiatan pembelajarannya dan sebagainya sampai selesai pasca supervisi kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan untuk Ibu pengajar praktik yang sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.